Bocil dan ibunya lagi ke salon. Si ibu mau potong rambut anaknya. Ibunya ngasih tahu dong abang salon itu gaya potongan rambutnya. Gak lama selesai juga motongnya. Tapi bocil itu malah nangis. Dia gak suka potongan rambutnya, guys. Si ibu langsung lapor kan ke ayahnya. Bocil itu dibeliin es krim biar dia gak nangis. Tapi percuma, guys. Si bocil malah makin kenceng nangisnya. Sampai diliatin orang kayak gitu. Akhirnya si ibu bocil ngasih tahu lagi kan ke ayahnya. Gak lama ibu dan bocil itu pulang. Ternyata buat bikin anaknya senang dan gak nangis lagi, ayahnya potong rambut yang sama kayak anaknya. Kakak dan adik ini lagi bermain. Si adik ngejek kakaknya, bikin si kakak jadi marah dong dari ngeluarin api. Saat masih kecil, bocil ini bisa ngeluarin api sampai-sampai si ibu pakai sarung tangan dong buat gendong si bocil. Apapun yang dipegang sama bocil akan terbakar. Dia nggak bisa makan es krim sampai dia udah gede gini. Nggak ada satupun teman yang mau main sama dia nih. Tapi enaknya dia bisa bikin kopi jadi hangat, bisa masak air tanpa kompor, dan bisa ngelurusin rambut adiknya. Keluarganya selalu melakukan berbagai cara nih untuk menghilangkan api dari tubuhnya. Tibalah si bocil ini mau ngelamar gadis pujaannya kan. Tapi orang tua gadis itu menolak karena takut. Nggak lama ayah si bocil kan nyalain AC. Pas bocil makan es krim, api di tubuhnya jadi hilang, rambutnya juga jadi hitam dong. Orang tuanya jadi seneng banget. Bocil ini lagi pakai lipstik. Ibunya pun melihat dari balik pintu. Karena khawatir terjadi hal yang gak diinginkan, ibu itu pun mengambil lipstiknya. Si ibu ngebayangin kalau nanti anaknya akan make upin semua boneka kayak boneka beruang itu. Ibunya coba cari tahu di internet nih perihal anaknya, hingga si ibu membelikan boneka perang. Tapi tetap aja bocil itu ngewarnain bibir si boneka. Boneka bebek ini pun gak luput dari si bocil. Sampai-sampai foto keluarga digambar juga, guys. Ibunya langsung buang kan lipstiknya. Ternyata itu cuma halusinasi ibunya aja, guys. Justru si ibu mendukung hobi anaknya yang suka make up, dari mulai mewarnain kuda-kudaan sampai kepala patung dinosaurus juga. Karena hobi yang selalu diasah, akhirnya bocil ini berhasil jadi efek spesialis, guys. Dengan kemampuannya dia bisa ngewarnain patung dinosaurus. Bocil cewek ini mau ngedate kan, tapi tiba-tiba ada anjing menggonggong nih. Karena takut, bocil itu pun mundur, sampai-sampai bocil dan kelapanya nyebur dong. Tapi untungnya ada ikan hiu nih yang baik hati yang nolongin. Jadinya si bocil cowok bisa naik lagi. Sayangnya bocil cewek itu pergi ninggalin bocil cowok karena bocil cowok itu nggak berani sama anjing, guys. Bocil ini pun punya ide. Dia mau latihan fisik biar dia berani sama anjing. Si bocil itu latihan sama hiu, guys. Dari mulai lompat-lompat, angkat ember berisi air, sit up, dan lari kayak gini. Pas lagi latihan, tangannya kan terluka. Si bocil ngebayangin muka bocil cewek. Jadinya dia semangat lagi deh buat latihan. Dia jadi makin kuat dan bisa belah kelapa. Bocil cewek dan cowok ini ketemuan lagi dong. Dan ada anjing juga. Dia ngeluarin jurusnya. Boneka raksasa ini lagi bagiin permen jelly secara gratis, guys. Suatu hari bocil cantik ini lagi jalan-jalan sama mamahnya buat beli es krim. Tapi gak lama ada boneka raksasa yang muncul dari balik gedung. Orang-orang pada ngeliatin boneka itu dong. Banyak orang yang mendekat dan ngumpul karena penasaran sama si boneka raksasa. Bonekanya cantik dan lucu gitu. Orang-orang jadi seneng dengan kehadiran si boneka nih. Cowok ini ngasih si boneka snack dan tongkat. Ternyata itu adalah tongkat gelembung. Hebatnya si boneka bisa niup kayak gelembung sabun gitu, guys. Setelah ditiup, gelembungnya terbang, bentuknya unik-unik lagi. Nggak lama gelembungnya jatuh terus ditangkap sama bocil cantik ini. Ternyata itu permen jelly yang sangat enak. Saking enaknya mereka semua jadi pengen nyobain deh. Keren banget, bocil ini juara 1 lomba lari. Awalnya bocil ini mau ikut lomba lari, tapi sayang sepatunya itu rusak. Dia pun mengurungkan niatnya. Saat itu ada pengumuman kalau juara 3 akan dapat sepatu nih. Bocil ini pun jadi berubah pikiran. Ia bergegas menemui guru olahraganya sambil menangis agar dia bisa ikut lomba. Karena iba, bapak guru ini pun mengizinkan bocil ini dites terlebih dahulu. Siapa sangka nih bocil itu memiliki catatan lari yang baik. Akhirnya dia bisa ikut lomba. Bocil ini pun pulang ke rumah memberitahu adiknya kalau menang sepatu itu akan diberikan ke sang adik.
Esok harinya perlombaan dimulai, puluhan bocil pun mengikuti lomba lari. Walaupun mendapat perlakuan yang gak sportif, bocil ini tetap semangat dong dan dia berlari sekuat tenaga. Kedua bocil ini tertukar saat masih bayi. Bocil Sultan ini hidup dengan keluarga sederhana, tapi dia selalu pakai jas kemana-mana. Sedangkan bocil miskin ini hidup dengan keluarga kaya. Ternyata bocil kaya ini mau hidup miskin dan bocil miskin ini mau hidup kaya dan berkecukupan. Saat keduanya berulang tahun, bocil kaya ini dikasih hadiah mahal dan bagus, tapi dia menolak. Lagi asiknya main, bocil ini dapat panggilan darurat buat nyelamatin dunia. Bocil ini langsung berubah menjadi Iron Man dengan kostum andalannya. Dia jadi terlihat makin keren, guys. Si bocil Iron Man ini langsung terbang kan. Sesampainya di sana ada 3 monster kelinci yang menunggu dengan senapannya. Tapi tembakan monster kelinci itu selalu meleset. Bocil Iron Man langsung memberikan tembakan apinya dong. Karena takut dicariin ibunya, bocil ini pun langsung buru-buru mengeluarkan kemampuannya. Akhirnya monster kelinci itu kalah deh.